untuk menyatakan berhenti. Ini menjadi sebuah catatan dan perjalanan hidup ya, bahwa tidak mudah kemudian butuh keberanian seperti tadi Naura sampaikan untuk bisa bertarung di level nasional. Tentu ada cita-cita yang akan coba kita gapai, di mana kehadiran kita itu juga dapat mempengaruhi kemudian memperbaiki kebijakan di level nasional. Betul. Itu yang kemudian menjadi motivasi saya untuk bagaimana kemudian bertarung, kemudian untuk berkontribusi melalui jalur di Komisi Informasi Pusat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, bagi sebagian orang bertarung di pusat tidaklah mudah. Modal keberanian saja tidak cukup, tetapi ada perjuangan yang harus dibayar mahal. Adalah Arman Fauzi, anak Aceh yang mencatat sejarah dirinya sebagai putra Aceh pertama yang berhasil melewati proses seleksi hingga fit and proper test untuk calon anggota Komisi Informasi Pusat di DPR RI, di mana sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026 hingga 2030. Tentu saja perjalanan tersebut merupakan akumulasi pengalaman panjang sebagai jurnalis, pegiat anti korupsi, ketua Komisi Informasi Aceh, hingga advokat keterbukaan informasi publik. Kini tantangan berikutnya jauh lebih besar, yaitu bagaimana menjadikan Komisi Informasi tetap relevan di tengah derasnya transformasi digital. Selain itu juga ada ledakan data, kecerdasan buatan, dan meningkatnya tuntutan transparansi pemerintahan. Secara eksklusif kami menghadirkan Arman Fauzi di studio Secret Story pasca penetapan beliau sebagai anggota terpilih Komisi Informasi Pusat oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa 30 Juni 2026 kemarin. Terima kasih Bang Arman sudah kembali lagi nih di Secret Story hari ini, Bang. Terima kasih Naura. Oke, baik. Dimana sebelumnya statusnya tokoh muda atau ketua KIP Aceh nih. Nah, kalau hari ini sudah anggota Komisi Informasi Pusat di Jakarta ya, Bang Arman. Baik, nah sekali lagi selamat ya Bang ya atas pencapaiannya. Dan yang mau kita ketahui nih Bang sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa hal yang Bang Arman lakukan ketika tahu nih lolos fit and proper test di DPR? Pertama tentu ini menjadi sebuah catatan dan perjalanan hidup ya, bahwa tidak mudah kemudian butuh keberanian seperti tadi Naura sampaikan untuk bisa bertarung di level nasional. Tentu ada cita-cita yang akan coba kita gapai, di mana kehadiran kita itu juga dapat mempengaruhi kemudian memperbaiki kebijakan di level nasional. Betul. Itu yang kemudian menjadi motivasi saya untuk bagaimana kemudian bertarung, kemudian untuk berkontribusi melalui jalur di Komisi Informasi Pusat seperti itu. Oke. Nah, Bang Arman menjadi putra Aceh pertama yang berhasil lolos hingga menjadi anggota Komisi Informasi Pusat. Ini kan ya tadi bukan perjalanan yang singkat ya, Bang. Nah, apa titik balik yang membuat Bang Arman ini akhirnya yakin untuk melangkah ke tingkat nasional, Bang? Ya, pertama ini membuktikan bahwa jarak keberadaan kita untuk bukan hanya Aceh, bagi anak-anak lain di Indonesia ini harus punya motivasi yang kuat untuk bisa tampil di level nasional. Dan anak-anak dari Papua, kemudian dari Maluku, dari Sulawesi harus punya keberanian juga untuk bagaimana kita tampil berkiprah di level nasional. Karena membangun Indonesia itu bukan hanya Jawa sentris, tapi bagaimana membangun keindonesiaan yang lebih komprehensif, melibatkan berbagai pihak untuk kemajuan bersama. Oke. Nah Bang, kalau selama mengikuti tahapan seleksi ya Bang ya, apa tantangan yang paling berat nih Bang? Mungkin secara intelektual atau emosional ataupun secara kompetitif nih apa Bang kemarin? Pertama kan kesiapan mental ya, apalagi kita dari orang daerah bertarung dengan orang pusat, teman-teman yang sudah duluan punya pengalaman. Tentu kita ada rasa sedikit minder ya, tapi hal itu coba kita atasi, di mana
kita punya keyakinan bahwa teman-teman di daerah sepertinya juga mampu memiliki pengetahuan yang setara, punya pengalaman yang imbang dengan teman-teman yang ada di level nasional. Tapi pun demikian kami melihat bahwa pengalaman itu adalah salah satu modal bagi kita, di mana perjalanan karir, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan kita selama menjalani isu di CSO, di gerakan sipil, ini menjadi modal sebenarnya saya mengatasi tantangan yang dihadapi ketika proses seleksi. Oke. Nah Bang, kan tadi Bang Arman juga pengalamannya banyak nih ya Bang ya, sebagai jurnalis, sebagai aktivis anti korupsi, dan Ketua Komisi Informasi Aceh. Nah ini bagaimana pengalaman-pengalaman ini akhirnya membentuk perspektif Bang Arman gitu ya mengenai hak masyarakat atas informasi Bang? Iya, ketiga isu itu sebenarnya menjadi sebuah muaranya adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang demokratis. Jadi apakah itu menjadi jurnalis, kemudian mendorong gerakan sipil, sampai kepada menjamin hak atas informasi. Sebenarnya ketiga pengalaman besar saya itu bagaimana strategi kita mewujudkan Indonesia yang demokratis. Nah itu yang kemudian amanah itu yang nanti kami jalankan ketika di Komisi Informasi, menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. Dan sebenarnya di samping mendorong keterbukaan informasi publik, kami juga ingin mendorong bagaimana peran atau partisipasi masyarakat itu juga harus berkualitas. Kalau dulu masyarakat hadir di ruang-ruang publik tanpa menggunakan data kemudian informasi yang berimbang, maka diharapkan ke depan peran dari Komisi Informasi mampu mendorong partisipasi yang lebih optimal atau meaningful participation, sehingga ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa lebih komunikatif. Betul, baik Bang. Nah, tetapi nih Bang, kembali ke saat fit and proper test nih, ya Bang ya, di Komisi 1 DPR RI. Gagasan apa yang paling ingin diyakinkan gitu ya kepada para anggota DPR sehingga hal itu bisa menjadi nilai pembeda gitu Bang dibandingkan kandidat lainnya? Pertama saya melihat isu demokrasi ya. Tadi saya sudah sampai isu demokrasi. Saya melihat bahwa peran dari keterbukaan informasi publik ini akan didorong untuk menjamin proses demokrasi prosedural itu berjalan dengan efektif. Apa itu demokrasi prosedural? Demokrasi yang menjamin proses pemilihan kepemimpinan nasional itu melalui pemilu itu harus berjalan dengan spirit partisipasi publik yang maksimal dengan memanfaatkan keterbukaan informasi publik. Itu yang kemudian menjadi argumentasi di mana proses pemilu yang terbuka, bukan pencoblosan ya, proses pemilu yang terbuka, kemudian akses masyarakat terhadap informasi mengenai tahapan, persyaratan, bahkan profil dari kandidat, itu juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas. Itu satu. Yang kedua, saya menggagas bahwa kontribusi dari keterbukaan informasi publik itu harus mendorong demokrasi yang substansial. Bagaimana kita menjamin ketersediaan data dan informasi jumlah masyarakat miskin, penerima bantuan, kemudian data-data sektoral yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol dan advokasi. Nah inilah yang diharapkan peran dari Komisi Informasi membangun ekosistem keterbukaan informasi yang lebih demokratis. Baik Bang Arman. Tapi kalau menurut Bang Arman, apa sih Bang kelemahan terbesar implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia yang ya mungkin kita lihat selama ini belum dapat banyak perhatian gitu Bang? Ya, pertama tentu ada 3 tantangan kita. Pertama soal pengetahuan nih, pengetahuan antara masyarakat, antar badan publik. Nah ini gapnya masih terlalu besar. Jadi itu bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang memohon informasi publik. Nah itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi akan pentingnya hak atas informasi publik. Sehingga masyarakat itu bukan hanya memanfaatkan media sosial, tapi juga bisa memanfaatkan akses informasi yang tersedia di badan publik. Yang kedua komitmen. Tentu komitmen ini berubah setiap saat. Ketika pemimpin A punya komitmen bagus, maka ini akan keterbukaan informasi publik akan bagus. Tapi ketika berganti kepemimpinan itu juga akan akan tertinggal. Nah yang selanjutnya adalah
paradigma transformasi digital. Tentu Hmm, tidak mudah ya, merubah paradigma masyarakat, paradigma birokrasi dengan situasi transformasi digital hari ini. betul. Nah, 3 tantangan ini menurut saya itu harus kita ambil, kita cari formula yang tepat bagaimana kita mengatasi 3 tantangan ini. Oke. Baik itu dari level birokrasinya maupun dari level partisipasi masyarakatnya. Kalau, terkait literasi informasi itu bagaimana Bang? Apakah, Komisi Informasi ini perlu memperluas pendekatan tersebut? Maksudnya, apalagi kalau hari ini kan sudah banyak, AI, Iya, deepfake, iya. ya begitu juga disinformasi juga Betul, banyak. Ini betul, gimana Bang? betul. Pertama, kita ingin mendorong semua badan publik itu menyediakan informasi publik secara cepat, Ya. akurat, dan valid. Nah, Mhm. itu yang kemudian yang dibutuhkan masyarakat. Jadi di DPR ketika fit and proper test yang saya sampaikan, tahapan kita hari ini bukan hanya mendorong tingkat kepatuhan Oke. badan publik, Mhm. tapi juga menjamin tingkat kemanfaatan. Hmm. Jadi semakin bermanfaat informasi publik yang disediakan, itu sangat membantu untuk, mendorong partisipasi yang lebih efektif. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, kita juga meningkatkan literasi masyarakat agar tidak salah menggunakan informasi publik. Menurut pandangan saya, kenapa masyarakat kemudian banyak menggunakan informasi-informasi yang sifatnya, keliru, karena pemerintah kita masih lambat untuk menyediakan informasi yang Iya, benar. oke. Nah, ini yang menyebabkan masyarakat kemudian mengkonsumsi informasi yang seharusnya itu, disediakan oleh pemerintah atau Mhm. birokrasi terlebih Oke. dahulu. Nah Bang, tapi kan kalau untuk, literasi, masyarakat ya atau literasi informasi lah ini Hmm. kan pasti perlu juga diiringi dengan ya keterbukaan juga gitu ya, Iya. keterbukaan informasi. Nah, tapi kan sekarang juga badan-badan publik itu sudah menerapkan digitalisasi kan untuk Iya. layanan. Nah, tapi apakah digitalisasi ini, sama gitu ya atau ya samalah artinya dengan keterbukaan. Nah, ini gimana Bang bedainnya, membedakannya? Beda memang, Mhm. ketika bicara soal informasi, Mhm. kemudian informasi yang berbasis data Oke. itu berbeda lagi. Kalau informasi orang bisa hanya sekedar pengen tahu, Iya. tapi ketika bicara ada kelompok masyarakat ingin menganalisis sebuah kebijakan, Betul. maka dia mengharapkan data dan Iya. dukungan, kajian segala macam. Nah, ini yang harus kita lihat, kedua-dua paradigma tersebut harus diakomodir, Oke. bahwa informasi yang cepat, terutama informasi yang terkaitan dengan bencana alam, bencana Mhm. sosial, itu Iya. juga harus cepat disediakan. Itu yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi bagi kelompok masyarakat yang fokus pada area kebijakan publik, maka dia membutuhkan, dokumen data yang kemudian menjadi dasar untuk mereka memberikan masukan kepada pemerintah. Ini Oke. juga harus disediakan. Nah, apalagi kalau teman-teman atau adik-adik yang saat ini melakukan penelitian Betul. di bangku kuliah. Iya. Nah, itu juga membutuhkan informasi publik untuk penelitian dan sebagainya seperti itu. Betul banget. Dan kalau untuk informasi publik ini kan tentunya pasti untuk mendapatkan itu kita kan pasti menghadapi yang namanya tantangan-tantangan juga Iya. ya Bang ya, keterbukaan data. Nah, bagaimana Bang strategi Komisi Informasi dalam menghadapi tantangan ini tanpa mengabaikan yaitu aspek keamanan nasional Iya, gitu ya iya, Bang ya, atau perlindungan data pribadi dan bahkan mungkin kerahasiaan negara Bang? Ya, ini mungkin pandangan pribadi saya karena nanti kami akan tidak Oke. bisa mewakili secara keseluruhan Komisi Informasi karena tidak akan diplenokan. Tapi menurut pandangan saya pribadi bahwa salah satu cara yang harus didorong adalah bagaimana digitalisasi. Oke. Karena digitalisasi itu akan menerapkan prinsip interoperabilitas di mana keterkaitan data antar satu sistem dengan sistem yang lain itu bisa Iya. diakses. Itu satu. Nah, yang kedua, perlindungan data pribadi ini juga penting. Perlindungan data pribadi itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi Ya, juga oke. kesadaran dari masyarakat. Betul. Nah, jadi dua-duanya juga harus diimbangi antara kemampuan pemerintah melindungi data pribadi dengan perilaku masyarakat kita yang harus aware dengan Betul. potensi penyalahgunaan. Nah, dua-dua ini harus diperkuat. Dan kami yakin apabila literasi masyarakat sudah kuat, birokrasi sudah melayani, maka ekosistemnya akan terbentuk secara baik. Tapi Bang, kalau dilihat dari mungkin observasi Bang Arman gitu ya, untuk sekarang bagaimana
masyarakat ini bisa mengantisipasi Bang? Maksudnya Hmm. kemampuan masyarakat kita gitu ya dalam yaitu Bang, tidak adanya penyalahgunaan, dalam memproses yaitu informasi publik atau bahkan media. Untuk sekarang ini seperti apa Bang? Apakah sudah cukup baik atau? Iya, kalau sekarang kan arus distribusi informasi itu sangat kencang ya dan deras ya. Jadi justru sekarang berlimpah informasi publik. Iya, Yang dibutuhkan adalah kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi yang betul. benar dari sumber yang benar. Nah, Mhm. itu disitulah sebenarnya salah satu cara kita untuk membendung supaya tidak terjadi masyarakat atau oknum masyarakat kita yang menyalahgunakan informasi publik. Oke. Yang kedua, pemerintah didorong untuk menyediakan kanal-kanal yang membantu masyarakat mengkonfirmasi Oke. apakah ini Heeh. fake atau bukan, apakah Oke. ini valid atau tidak. Mhm. Sehingga itu masyarakat yang kritis itu bisa melakukan cross check informasi kepada Betul. badan publik yang tersebut. Nah, seperti itu yang harus didorong. Oke, betul Bang. Tapi kemarin apakah Bang Arman memiliki gagasan juga nih Bang untuk mendorong transformasi digital Komisi Informasi, misalkan seperti yaitu pemanfaatan AI, Ya. gitu-gitu juga Bang termasuk? Iya, mungkin nanti secara teknis ketika kita merumuskan di teman-teman komisioner yang lain, ini juga akan didorong di mana pemanfaatan AI dan teknologi informasi itu juga akan menjadi salah satu instrumen penting strategi kita untuk bagaimana memudahkan akses terhadap informasi publik, kemudian membuat informasi publik dapat ditukar di prinsip interoperabilitas itu. Oke, baik. Bang, mungkin kita akan geser sedikit ya kepada transparansi Ya. informasi ya Bang ya. Terkait kepatuhan juga sih. Jadi bagaimana sebaiknya gitu ya cara meningkatkan kepatuhan kementerian gitu ya, Ya. pemerintah daerah, BUMN hingga mungkin badan publik lainnya agar mereka tidak hanya patuh secara administratif saja Bang, Ya. tetapi memang benar-benar di dalam diri mereka gitu ya, Ya. memiliki budaya transparansi itu Bang. Iya. Ini gimana Bang? Pertama kan harus dibangun dulu kesepahaman bersama nih. Ya, sebenarnya bukan hanya tadi saya sudah sampaikan, Iya. bukan hanya soal kepatuhan, Betul. tapi apa manfaat bagi badan publik kalau dia menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Tentu kepercayaan publik akan meningkat. Kan itu yang harus Iya. yang akan diperoleh ketika dia sudah mulai menerapkan keterbukaan informasi publik secara baik. Nah, yang kedua, selain kepercayaan publik, dia juga akan reformasi birokrasinya akan sangat mudah. Iya. Karena transparansi ini akan mendorong reformasi birokrasi yang lebih ideal. Indeks reformasi birokrasinya akan naik. Oke. Nah, apa manfaatnya bagi seluruh pegawai yang ada di dalam instansi kementerian lembaga? Ketika indeks reformasi birokrasinya naik, maka tunjangan kinerjanya akan besar. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu strategi ketika penyelenggara negara di kementerian lembaga memahami manfaat dari keterbukaan informasi publik langsung bagi mereka. Betul. Ini juga akan sangat efektif. Oke. Nah, mereka punya kesadaran dan keinginan apa dampak bagi kami kalau kami Iya. menerapkan. Kan itu pertanyaan strategisnya. Nah, jadi kalau ini transparansi didorong menjadi sebuah strategi badan publik, maka akan memperbaiki reformasi birokrasi dan tentu akan berdampak langsung bagi pegawai yang ada di kementerian lembaga. Oke, baik Bang Arman. Nah Bang, Bang Arman sebagai representasi dari Aceh di tingkat nasional nih Bang. Pengalaman apa dari Aceh yang layak direplikasi secara nasional Bang dalam penguatan keterbukaan informasi hari ini? Pengalaman yang di Aceh itu mungkin kolaborasi ya. Jadi di mana kami di Aceh itu membangun sebuah kesepahaman kolaborasi sehingga kendala-kendala finansial, kendala-kendala teknis itu bisa kita atasi bersama. Oke. Nah, dampaknya apa? Pada saat itu Aceh menjadi salah satu daerah yang 5 besar yang setiap tahun hasil monefnya. Betul. Bahkan di tahun 2023 Aceh itu menjadi terbaik satu di tingkat nasional. Oke. Nah, itu bukan kerja masing-masing, tapi itu adalah kerja
kolaborasi antara pemerintah, Komisi Informasi, kemudian Betul. masyarakat sipil, bahkan akademisi yang membantu kita untuk merumuskan kebijakan, kemudian memperbaiki pola pikir masyarakat, melakukan literasi informasi kepada masyarakat juga. Oke, baik Bang Arman. Nah Bang, kalau menurut pandangan Bang Arman, bagaimana hubungan yang ideal Bang antara Komisi Informasi, terus juga media massa, akademisi, masyarakat sipil dan komunitas digital dalam menjaga kualitas demokrasi Bang? Ya, Kalau kita. kualitas demokrasi itu tentu akan diukur apabila setiap orang menyampaikan pendapatnya secara bebas, ya, Oke. tapi juga beretika. Ya, nah itu juga harus kita lihat. Betul. Ketika menyampaikan pendapat, kemudian berbasis data, itu adalah tingkat partisipasi yang lebih optimal. Partisipasi yang berbasis data, kemudian menghasilkan rekomendasi, itu dialektika antara masyarakat dan pemerintah. Oke. Itu ya, hal yang seperti itu yang diinginkan. Jadi peran dari keterbukaan informasi publik atau Komisi Informasi adalah bagaimana mendorong badan publik menyediakan data informasi dalam hal perumusan kebijakan yang juga akan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, sehingga lahirlah partisipasi maksimum atau meaningful participation untuk mendorong kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal proses penyusunan kebijakan di tingkat nasional. Nah itu sebenarnya ruang-ruang yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, media massa. Karena kan kalau kita lihat dari kelompok media massa, ada 4 tujuan pers itu, salah satunya kontrol sosial. Jadi ketika informasi publik yang terbuka, maka teman-teman pers atau jurnalis itu sangat mudah untuk mengakses informasi, melakukan analisis, melakukan komparasi data, bahkan riset media untuk mendorong kebijakan yang lebih pro kepada masyarakat. Oke, baik. Karena memang media massa ini kan juga sebenarnya tidak hanya dari pemberitaan aja ya Bang, kalau sekarang, dan ini yang sebenarnya juga menjadi tantangan ya Bang tampaknya. Tapi Bang, kalau misalkan dilihat mungkin fenomena hari ini, sebenarnya ada nggak Bang kesalahan yang sering dilakukan oleh badan publik terkait pelayanan informasi? Kalau untuk akhir-akhir ini Bang. Memang sengketa terjadi ke Komisi Informasi itu salah satunya adalah layanan informasi publiknya yang nggak dilayani secara baik, tidak berjalan secara baik, sehingga terjadi sengketa informasi sampai diselesaikan oleh Komisi Informasi. Nah, padahal kalau kualitas pelayanannya baik, maka sengketa itu nggak akan sampai di Komisi Informasi Publik karena selesai dengan badan publik. Nah, jadi ini yang harus kita dorong, bagaimana peran dari badan publik itu melayani secara baik. Kalau informasinya tersedia, maka segera diberikan. Kalau informasinya tidak dapat diberikan karena dikecualikan, maka dia harus memberikan alasan. Kalau informasinya juga misalnya belum dikuasai, nah dia tinggal menyampaikan. Jadi itu adalah salah satu tanda kualitas layanan informasi publik di badan publik. Nah biasanya ini didiemin sehingga jangka waktunya jadi lewat dan sampai ke Komisi Informasi Aceh atau ke Komisi Informasi. Karena dibiarkan terlalu lama biasanya seperti itu ya Bang. Bang, tapi kalau di era media sosial ini kan tadi yang kayak tadi saya bilang ya Bang, banyak arus informasi yang bahkan kita tuh bahkan nggak bisa ngontrol lah kasarnya gitu ya untuk nerimanya, informasinya kan cepat. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu seharusnya membedakan gitu antara ini transparansi informasi sama kebocoran informasi. Nah itu Bang. Iya, ini juga harus punya pengetahuan dan keterampilan untuk bisa mengakses informasi secara baik. Nah, karena di dalam hal konteks keterbukaan informasi publik tentu ada tahapan dan prosedurnya, ada persyaratannya. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, itu adalah tugas badan publik untuk mensosialisasikan. Yang kedua, terkait dengan media sosial. Media sosial badan publik itu diharapkan juga menjadi instrumen untuk literasi edukasi kepada masyarakat. Jadi media sosial badan publik, kementerian lembaga itu juga harus melihat apa yang kemudian menjadi trending topik di masyarakat dan
kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga nilai kemanfaatan informasi tersebut betul-betul dapat Betul. dinikmati oleh masyarakat. Nah, jangan kemudian ini terlambat disajikan sehingga informasi tersebut tidak lagi berguna. Betul. Nah, itu yang kemudian ke depan kita dorong agar media selain aplikasi website, kemudian portal Satu Data Indonesia dari kementerian lembaga, bahkan kemudian sampai di media sosialnya kementerian lembaga, itu juga harus bersinergi, kemudian dikelola oleh tim PPID yang lebih efektif, kemudian bisa menghadirkan informasi yang berguna bagi masyarakat. Oke, baik Bang Arman. Nah Bang, kalau dari Bang Arman, apa indikator keberhasilan yang ingin dicapai Bang selama masa jabatan di Komisi Informasi Pusat sehingga ya publik dapat mengukur kinerja secara objektif? Pertama tentu partisipasi publik ya. Partisipasi publik itu menjadi target utama kami dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik, itu menjadi salah satu ukuran utama. Yang kedua, kami juga akan diukur outcome-nya dari Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang setiap tahun itu dilakukan pengukuran oleh Komisi Informasi bersama dengan kementerian lembaga, bekerjasama dengan teman-teman KI daerah. Nah, alat ukur kemudian Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kemudian kita bandingkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia, maka itu adalah salah satu cara mengukur apakah kita sudah berhasil atau belum, atau kita berada di level mana. Nah, itu yang kemudian nanti dinilai oleh masyarakat, apakah kita sudah lebih maju atau kemudian kita mengalami kemunduran, itu melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Indeks Demokrasi. Nah Bang, tapi kalau misalkan ini ya prediksi gitulah ya Bang ya, dalam 5 hingga 10 tahun mendatang nih, bagaimana Bang Arman secara pribadi membayangkan wajah Komisi Informasi apabila seluruh agenda transformasi digital akhirnya berhasil diwujudkan nih Bang? Ya, kita berharap transformasi digital ini memberikan dampak dan manfaat. Nah, tapi kita juga harus ingat bahwa dalam priorisasi kami itu akan melalui tahapan pemilu. Nah, tentu ruang-ruang digital, ruang media sosial, ruang dialog, ruang interaksi masyarakat ini akan semakin kencang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan masyarakat yang paham, cerdas akan pemanfaatan informasi publik. Tentu akan banyak penggiringan. Tentu akan banyak orang kemudian mengendalikan opini, melakukan framing. Nah, oleh karena itu peran PPID sangat penting untuk menghadirkan wajah badan publik yang sesungguhnya. Bang. Seperti apa kiprahnya, seperti apa kinerjanya, apa yang diharapkan masyarakat. Ini yang harus kita dorong agar kita bisa mengurangi dampak dari informasi yang salah yang beredar di masyarakat. Betul, karena memang kalau apalagi menuju pemilu ya, Bang ya, ini banyak sekali mungkin pihak-pihak atau oknum-oknum yang secara mudah itu menyebarkan ya itu hoax, disinformasi dan nyatanya juga tidak hanya orang tua saya saja misalnya gitu ya, tapi anak-anak muda juga nyatanya juga banyak Bang yang kemakan informasi hoax seperti itu. Oke, baik. Nah, Bang, mungkin ini yang terakhir nih Bang yang mau saya tanyakan ke Bang Arman. Apa pesan Bang Arman ya kepada generasi muda di Aceh dan di seluruh Indonesia yang mungkin ingin berkontribusi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi melalui keterbukaan informasi Bang? Baik, pertama berkiprah di level nasional itu adalah hak setiap anak muda. Nah, itu harus punya kesadaran itu. Yang kedua, mari kita menyiapkan diri untuk bisa tampil di kancah yang lebih tinggi. Kalau teman-teman yang hari ini ada di kabupaten, mari kita memperbaiki diri, meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk bisa naik level. Nah, yang ketiga, setelah kita melakukan pencapaian pada level yang di atasnya, maka komitmen integritas dan profesionalitas itu harus menjadi hal yang mutlak. Jadi itu yang harus kita dorong, peningkatan kapasitas, kemudian menjaga integritas dan profesionalitas, itu adalah salah satu kata kunci untuk kita bisa tampil berkontribusi positif bagi Indonesia. Nah Bang, satu lagi deh, harapan Bang Arman nih terhadap ya masa depan Indonesia ya terkait keterbukaan informasi.
khususnya dalam memperkuat kualitas demokrasi, Bang? Harapan saya akan banyak masyarakat yang cerdas akan informasi. Oke. Kemudian akan banyak sekali badan publik yang memiliki inovasi di dalam pelayanan informasi publik. Yap. Dan akan banyak sekali teman-teman media yang kemudian memanfaatkan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai jurnalis dalam mengawal pers yang bebas dan merdeka, seperti itu. Oke, baik Bang Arman. Ini sebelumnya saya berterima kasih ke Bang Arman sudah mau berbagi, terus join juga di Secret Story lagi teman-teman, karena udah beberapa kali ya Bang ya. Beberapa kali Nur. Kita ngobrol-ngobrol di podcast. Ya teman-teman, perjalanan Bang Arman Fauzi ini menunjukkan bahwa rekam jejak, integritas dan konsistensi dapat mengantarkan figur daerah menuju panggung nasional. Tetapi tantangan sesungguhnya baru dimulai ya Bang ya. Karena di tengah era digital yang dipenuhi banjir informasi, kecerdasan buatan atau AI, dan ancaman disinformasi, Komisi Informasi dituntut tidak hanya menjadi penyelesai sengketa informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak budaya keterbukaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Semoga amanah ini menjadi momentum memperkuat hak publik atas informasi yang akurat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arman. Makasih Naura. Ya, makasih. Untuk menyatakan berhenti